Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam renungan pada hari ini diambil dari Matius 26, 36 hingga 46. Pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak luput dari pergumulan hidupnya. Ada kalanya pergumulan itu biasa-biasa saja, tapi ada juga yang berat. Dari soal kelahiran, memilih jodoh, berumah tangga, masa tua, kita diperhadapkan dengan pergumulan. Yang jelas pergumulan hidup ini pasti ada dan terus ada sampai pada hayat kita. Pada saat menjelang akhir pelayanan Yesus Kristus di dunia ini, Ia pun sebagai manusia yang sama dengan kita juga menghadapi pergumulan. Bahkan pergumulan Yesus merupakan klimaks dari segala pergumulan manusia. Mengapa demikian? Ada dua sebab yang menyebabkan Yesus mengalami pergumulan yang luar biasa dan yang memang Ia harus menanggungnya sendiri. Yang pertama, karena Ia menggumuli adalah maut yang mengancam. Getsemani merupakan taman yang indah, banyak pepohonan, dan di sanalah orang umumnya relaks melepaskan kejenuhannya. Namun bagi Yesus, Getsemani merupakan taman pergumulan yang berat. Disinilah Yesus merasa takut dan gentar, dan Ia berkata kepada murid-muridnya, saat itu yang bersama dengan Dia, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, hatiku sangat sedih. Tetapi apa respon ketiga muridnya? Dapatkah mereka memberi pertolongan? Oh, tidak. Kedukaan Yesus begitu dalam, sehingga sebagai manusia yang normal terpengaruh kepribadiannya. Yesus jauh sebelum itu memang menyadari bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi pada saat malam di Getsemani, Ia menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Sudah lumrah kalau kepribadian Yesus terpengaruh. Memang maut adalah musuh besar yang paling ditakuti oleh setiap manusia, apalagi bagi orang yang masih muda, tetapi kenyataan itulah yang dihadapi oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita bayangin bila satu hari dokter berkata, penyakitmu tidak bisa sembuh dan besok kamu akan mati? Ngeri bukan? Ya, yang kedua, karena Ia akan menerima murka Allah. Yesus sadar bahwa Ia harus memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa manusia, yang berarti Ia harus menerima murka Allah, kedahsyatan keadilan Allah, yakni Ia harus disalibkan. Yesus Kristus harus menanggungnya sendiri, karena Ia adalah yang satu-satunya yang sanggup untuk menerima cawan pahit itu. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam di Taman Eden adalah Adam yang berontak, yang gagal menjadi wakil manusia di hadirat Allah. Tetapi Yesus di Getsemani adalah Yesus yang berhasil sebagai representatif mewakili manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat begitu mutlak sampai mati di atas kayu salib. Yesus Kristus yang setara dengan Allah Bapa telah menghampakan dirinya bahkan mutlak taat kepada kehendak Bapanya. Yesus Kristus di Taman Getsemani adalah bergumul luar biasa, bergumul antara si aku dan kehendak Bapaknya. Tetapi karena ketaatan Yesus yang mutlak kepada Bapaknya, akhirnya Ia dapat keluar dari pergumulannya. Dan Ia katakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus mengeluarkan nada yang demikian, janganlah disalah tafsirkan bahwa karena Ia merasa tidak berdaya, atau karena Ia tidak dapat membantah akan kekuatan yang menindisnya sehingga Ia menyerah, atau karena Ia sudah hancur di dalam karirnya sehingga Ia terpaksa menyerah, atau karena Ia telah mengalami kegagalan total
sehingga idealisnya tak mungkin tercapai baginya, lantas menyerah sedemikian rupa. Yesus tidaklah demikian. Kata-kata Yesus, "Jadilah kehendakmu," justru merupakan ketaatan Yesus yang mutlak, dan sebegitu besarnya ia menaruh iman kepada Bapaknya. Ia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa apa yang Bapaknya kehendaki adalah yang terbaik. Sekalipun dirinya harus naik di atas salib, inilah Yesus. Ia berkemenangan. Ia berhasil menanggung sendiri salib yang berada di atas pundaknya. Bagaimana dengan kita? Pergumulan setiap orang berbeda. Salib kita juga tidak sama. Tapi apa yang bakal dinikmati oleh orang yang taat, yaitu cinta kasih yang sejati. Yohanes 15:10 berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Yang kedua, jika kita taat, kita memperoleh arah hidup yang sempurna. Seperti Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Terakhir adalah kerajaan surga. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus di Getsemani telah memberikan contoh ketaatan yang mutlak kepada kehendak Allah. Kiranya ini juga menolong kita untuk mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang telah memberikan kekuatan, keyakinan, percaya akan kebaikan Tuhan dalam segala kehendak Bapa. Kami boleh belajar taat seperti Tuhan Yesus, taat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.